Pemirsa, pernah nggak Anda lihat hewan kucing di jalan yang kondisinya memprihatinkan? Misalnya ada luka, entah itu karena faktor kecelakaan atau kelihatan kucingnya kelaparan, sampai melihat kucing yang punya penyakit mengkhawatirkan. Nah, ada salah satu komunitas pencinta kucing yang namanya Jakarta Cat Lovers yang melakukan kegiatan menolong kucing yang kurang beruntung. Informasinya untuk Anda dalam segmen Metro Community. Hewan lucu yang bernama kucing ini sudah sangat familiar di kehidupan Anda. Bahkan mungkin hidup bersamaan dengan aktivitas keseharian Anda. Berbagai tingkah lucu, bahkan sesekali melakukan atraksi yang tak terduga, membuat orang yang melihatnya bisa senyum-senyum sendiri. Tapi terkadang mungkin ada beberapa kucing yang ditemui tidak seberuntung kucing peliharaan lainnya. Ada beberapa kucing di jalanan yang mempunyai kondisi yang memprihatinkan. Hal ini melatar belakangi dibentuknya komunitas Jakarta Cat Lovers. Komunitas yang didirikan pada 8 Agustus 2020 ini dibentuk karena kepedulian sang pendirinya, Sinta Saraswati, terhadap kondisi kucing yang memprihatinkan di jalanan. Kondisi patah kaki, cacat, luka-luka, bahkan kondisi kucing yang sakit membuat Sinta mengajak teman-teman terdekatnya untuk melakukan kegiatan penyelamatan. Berbekal mempunyai kecintaan yang sama terhadap hewan yang menggembaskan ini, komunitas ini kini memiliki 85 anggota. Mereka sering berkumpul di lokasi tertentu untuk sekedar menukar informasi soal hewan mamalia ini. Tim Liputan Metro TV. Sebelum saya ajak Anda pemirsa untuk kita lihat lebih detail soal komunitas Jakarta Cat Lovers kepada pendirinya namanya Sinta Saraswati, saya mau ajak Anda dulu kita lihat apa saja agenda yang biasa dilakukan oleh komunitas ini. Yang pertama pemirsa adalah street feeding atau memberi makan kucing di jalan yang tidak ada pemiliknya. Komunitas ini biasanya memberikan makanan kepada kucing di wilayah Menteng Atas dan juga sekitarnya. Dan untuk memberi makan kucing jalanan ini, Jakarta Cat Lovers mendapat dukungan dari sponsor merek makanan kucing tertentu, kemudian dari donasi datang dari para pecinta kucing. Dan saat melakukan kegiatan memberi makan kucing ini, awalnya mendapatkan penolakan dari beberapa pihak sampai pada akhirnya saat ini hampir tidak pernah ada penolakan. Nah, untuk waktu pemberian makan biasanya dilakukan pagi hari, sore hari, sampai ke malam hari. Yang kedua ini pemirsa agendanya saya suka nih, karena ini adalah misi penyelamatan kucing dengan kondisi yang memprihatinkan atau yang biasa kita kenal dengan animal rescue. Memberikan pertolongan terhadap kucing-kucing yang punya nasib kurang beruntung. Nah, saya mau ajak Anda kita lihat. Jadi untuk pertolongan ini biasanya dilakukan kalau kondisi kucing yang tidak bisa bertahan hidup di luar tanpa disembuhkan sakitnya. Misalnya skabis flu, kemudian kucing yang mengalami diare, malnutrisi, luka, ataupun yang mengalami kecelakaan yang bisa Anda lihat secara kasat mata. Dan untuk kucing dengan kondisi yang memprihatinkan, komunitas ini biasanya langsung dibawa kucingnya ke klinik untuk dirawat inap. Dan untuk kegiatan pertolongan ini, komunitas ini biasanya juga mendapatkan laporan dari warga atau anggota komunitas yang langsung menemukan sendiri kucing yang membutuhkan bantuan pada saat sedang ada di jalan. Satu lagi pemirsa, ini waktu itu beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan di Jakarta. Kegiatan soal sterilisasi kucing. Ini adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi ledakan populasi kucing di lingkungan masyarakat. Dan untuk dilakukan sterilisasi itu beberapa kriteria. Yang pertama harus sehat. Bobotnya, berat badannya harus di atas 2 kg. Sampai sudah cukup umur atau di bawah 5 tahun. Kalau kucing sudah berusia di atas 5 tahun, disarankan untuk cek darah terlebih dahulu untuk memastikan kondisi kucing bisa disteril atau tidak. Sejak 5 tahun terakhir, komunitas ini sudah melakukan sterilisasi sampai ribuan kucing pemirsa. Dan selain kucing jalanan, kucing peliharaan juga bisa ikut disterilkan bila pemilik kucing mempunyai keterbatasan biaya. Soal anggaran steril, komunitas ini bekerja sama dengan pemerintah sampai dengan para donatur pecinta kucing. Saya yakin tidak hanya Jason saja, tapi banyak pemirsa di luar sana yang pasti juga sayang pada kucing, juga mau bergabung menjadi cat lovers. Karena di studio hari ini saya mau lihat ada kucing yang cantik, baik, manis, dan juga ada
Ini ada Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta, apa kabar? Baik. Sehat. Dan saya Jason juga dari Jakarta Cat Lovers juga. Enggak Mbak Sinta Belum dari Jakarta gabung. Cat Lovers. Baru mau gabung ya? Aduh. Ini sama ini nih, bergabung sama kita sama Ini si Bella namanya namanya. siapa? Ini namanya Bella. Hai Bella. Ya ampun lucu. Lucu banget loh dia, apa namanya langsung nurut gitu. Dan ini baru di rescue katanya berapa bulan Mbak? Sekitar 8 bulanan. 8 bulan ini kita lepas aja biarin aja biar dia main dulu ya, menikmati studionya Metro TV. Tapi kita mau tanya-tanya Mbak Sinta, ini Jakarta Cat Lovers punya kepedulian untuk bisa merescue kucing-kucing ini. Ini kan bukan kucing ras, tapi kucing-kucing yang memang liar begitu ya. Ya. Ini udah berapa banyak berarti yang sudah direscue Mbak? Banyak sekali ya, karena kan kita udah 5 tahun ya berjalan. Udah ratusan ada. Udah ratusan ya? Iya. Oke. Setelah direscue, dijaga di mana, disimpan di mana? Setelah di rescue kita tergantung ya, kalau dia sakitnya agak berat kita bawa ke klinik ya, dirawat di sana, sehingga kalau udah sembuh kita taruh di shelter dan kita buka adopsi. Oh, banyak nggak Mbak yang mau adopsi kucing-kucing yang kemudian sudah direscue oleh Mbak Sinta dan teman-teman? Alhamdulillah sih banyak ya. Dan rata-rata malah sekarang maunya yang domestik seperti ini. Oke. Karena ini selera juga ya. Tapi Iya, betul. untuk beberapa orang yang memang pecinta binatang, pecinta hewan, itu mungkin maunya mengadopsi yang sudah direscue gitu ya, bukan Iya. membeli. Benar begitu? Betul. Trennya bagaimana saat ini? Saya rasa memang sebaiknya sih adopt don't shop ya. Artinya Aku setuju kalau adopsi jangan membeli, karena apa? Karena banyak kucing-kucing yang memang tidak berpemilik, sehingga kita harusnya peduli sama mereka gitu. Kalau mereka tidak berpemilik itu kan artinya dari mulai makan, kesehatan dan segala macam itu kan nggak ada yang menjamin ya. Iya, iya, Jadi saya sih berharap masyarakat lebih pedulilah terhadap kucing-kucing, terutama kucing-kucing terlantar ya. Oke, terus kepedulian sama kucing-kucing terlantar ini Mbak, apakah hanya sekedar memberi makan aja, atau sampai dengan kalau misalnya ada yang mau adopt gitu, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang diberlakukan supaya ketika mereka diadop itu benar-benar mereka in a good hands gitu, di orang yang tepat gitu Mbak? Ya ada sih, kita memang ada, kalau ada open adopt dari kita tuh memang harus isi beberapa persyaratan ya. Salah satunya adalah komitmen ya. Artinya kalau misalnya memang dia mau adopsi dari kita harus merawat kucingnya ini sampai meninggal. Jadi nggak hanya misalnya sakit atau diperjualbelikan lagi atau apa gitu ya, memang nggak boleh gitu. Nah, Jadi ada ini beberapa syarat dan juga mampu ya. Artinya mampu itu secara lahir dan batin. Oke. Jadi nggak pada saat dia mengecewakan Dibuang terus gitu dibuang, ya. dilepas gitu. Oke, ini kalau saya lihat nih ya Mbak Sinta, ada beberapa dokumentasi di layar kaca Anda juga pemirsa, itu ada kucing-kucing yang mungkin dalam kondisi tidak sehat, ada Iya, yang luka-luka ya sakit, tadi ya. luka-luka. Iya, betul. Nah itu gimana sih cerita perjalanan pada saat Mbak Sinta dan teman-teman menemukan kucing-kucing yang seperti ini? Kita kan memang salah satu program kita itu kan rescue ya. Jadi memang kita mencari kucing-kucing dan menolong kucing-kucing yang benar-benar butuh pertolongan yang darurat gitu. Kita lebih prioritaskan itu. Karena kan mereka nggak akan bisa bertahan sendiri kalau nggak diobatin gitu. Jadi memang kita begitu ambil, kita lihat kalau misalnya kita bisa rawat sendiri, kita rawat, kita bawa ke shelter. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa rawat sendiri, artinya sakitnya agak berat, kita bawa langsung ke klinik. Oke, Mbak, tapi kan kalau melihat kehidupan kucing ini, misalnya kalau dia tidak disteril, dia bisa populasi kucingnya kan di sekitar lingkungan masyarakat tuh makin banyak biasanya. Iya, betul. Nah, untuk mensteril ini kan juga butuh biaya. Ada nggak sih dukungan misalnya dari pemerintah kota setempat atau pemerintah kabupaten atau di mana tempat Jakarta Cat Lovers ini menaungi para kucing-kucing ini untuk bisa supaya mereka ini terkontrol baik dari segi kesehatan maupun juga populasinya, Mbak? Ya, alhamdulillah sih selama ini kita ada juga ya kolaborasi dengan pemerintah wilayahnya Jakarta Selatan karena kebetulan domisili kita juga di Jakarta Selatan. Alhamdulillah sih lumayan sering ya. Terus juga kemarin juga untuk steril kita dapat juga donasi dari influencer ya yang tidak mau disebutkan namanya. Nah itu juga lumayan kuotanya juga banyak gitu. Ya kita sih mandiri juga, kita steril mandiri 2 minggu sekali gitu, atau kalau misalnya memang dananya lagi lumayan, kita bisa seminggu sekali kita adakan steril mandiri. Steril mandiri. Oh, oke. Selain
yang direscue dari jalan-jalan yang kondisinya memprihatinkan, ada nggak sih Mbak kasus yang mungkin kucing yang sudah dipelihara, ownernya sudah tidak mau dan tidak bisa lagi pelihara, lalu dibalikan atau dikasih ke Mbak Sinta? Kalau dari kita ke kita lagi sih nggak ada ya yang seperti itu. Cuman kalau dari luar sih ada, contohnya misalnya ownernya meninggal. Atau sakit yang atau dia sudah tidak ada pekerjaan yang mungkin dia udah nggak mampu lagi merawat kucing yang memeliharanya juga mereka tuh ternyata nggak sedikit gitu. Bisa tiba-tiba di atas 10 gitu. Nah itu kita kadang juga kalau ditawarin gitu kebingungan juga ya, kalau sebanyak itu langsung ditaruh di tempat kita kan nggak cukup juga bener, gitu. Nah, agak paling kita ya bantu untuk adopsi. Gitu. Nawar-nawarin ke awal-awal nawarinnya ke members dulu ya, karena kan kita harus yang dipercaya dulu lah. Nah, ada juga nih yang menarik, kalau misalnya orang-orang yang mungkin pengen adopsi tapi bingung ini bisa dapat dari mana, itu bisa lihat di sosial media atau di mana nggak Mbak, ngecekin yang kayak kucing yang lagi bisa di open adopt itu di mana gitu. Iya. Biasanya kalau itu mereka DM ya, terus dia nanyain, Kak ada nggak aku mau adopsi kucing, cuman kan memang nggak bisa milih ya, artinya misalnya dia mau cari yang warna apa kan belum tentu kita juga ada. Jadi kadang kita bilang ya udah mau yang apa, kitten atau adult, paling kita bilang gitu ya, terus jantan atau betina gitu. Nah, sesuai ketersediaan aja gitu di situ ya. Karena kita nggak bisa ready juga sesuai kemauan si adopternya. Gitu. Oke, itu tadi soal teknis-teknisnya. Sekarang tuh saya mau melihat secara mereka fisiknya. Kalau kucing apa ya, orang tuh gampangnya nyebutnya mereka tuh kucing kampung, biasanya kucing liar itu. Itu kan biasanya kurus, biasanya nggak terawat gitu kan. Tapi yang ada di depan kita ini kan bukan kucing ras ya Mbak ya? Iya, bukan. Ini Ini kucing jadinya lokal ya? terawat. Apa sih namanya? Apa sih Mbak namanya Mbak nyebutnya? Domestik biasa. Domestik ya. Tapi mereka sangat terawat, bulunya bagus, badannya juga agak sehat, gendut, padat ya gitu kan? ya. Yang Menggemaskan gini. Ya, perawatan-perawatannya apakah sama dengan kucing-kucing ras atau gimana sih Mbak? Sama. Oke. Ya kita memang nggak beda-bedakan ya gitu. Artinya memang kalau kucing terawat itu pasti hasilnya juga bagus. Terutama sehat ya. Karena target dari shelter saya adalah sehat. Kalau gemuk bonus gitu. I see. Ada Dan lagi kita juga mewajibkan untuk disteril ya. Kalau memang udah cukup umur, kita steril dan vaksin. steril dan vaksin. Itu jadi totalnya sekarang di Jakarta Cat Lovers sudah menaungi berapa nih sampai dengan saat ini? Kalau yang ada di kita sih hanya 100-an ya. Karena lahan kita kan sekarang nggak besar. Jadi kita juga nggak bisa terlalu banyak naruh kucing di situ. Ya, cuman kita memang ada rawatan yang di luar dari shelter juga. Dan itu juga nggak sedikit. Iya. Nah, Mbak, untuk memastikan mereka tetap sehat, ini kan karena saya juga pelihara kucing, saya tahu lah biaya-biayanya, samponya juga mahal, biaya makannya juga lumayan pricey gitu kan. Untuk bisa menjamin itu kan butuh produk-produk yang sebenarnya juga high quality. Tapi apakah mereka ini, ya kan? Apakah mereka ini semuanya mendapatkan produk-produk yang high quality atau yang standar atau yang kayak gimana Mbak biasanya Mbak? Sebenarnya variasi ya, karena nggak semua kucing seleranya sama. Artinya kadang kita kasih makanan mahal, ternyata dia nggak suka. Mungkin dari awalnya karena kebiasaan mereka sebelumnya. Kan kita kan rescue mereka itu nggak dari kecil. Jadi kan kita juga udah gede, bahkan udah tua juga kan kita rescue. Nah kita kan sepanjang mereka perjalanan makan apa, segala macam itu kan kita nggak tahu. Terinformasikan juga ya. Jadi yang penting mereka suka. Saya nggak lihat dari harganya, mereka suka, selebihnya kita tambahkan dari vitamin. Dan saya masih mau kembali lagi ke kucing, ya. Karena ini adalah lagi di belakangnya kan. Lucu banget. Iya. Nih dari tadi dia udah keliling-keliling studio saya perhatiin ya, tapi kayaknya semoga mereka ini happy ya Mbak ya. Happy pasti. Dan kita harapkan kucing-kucing di luar sana juga yang dirawat sama Jakarta Cat Lovers juga happy. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mbak bisa menyampaikan pesan kepada mereka di luar masyarakat sana yang mungkin nggak terlalu aware sama dengan keberadaan kucing di sekitar, kurang aware sama kesehatan kucing di sekitar dan keberadaan mereka, apa yang ingin disampaikan Mbak? Bahkan ada yang takut kucing ngomong-ngomong. Ada yang takut atau bahkan menyiksa. Nah itu tuh. Iya sebenarnya sih maunya masyarakat lebih peduli ya sama keberadaan kucing, karena mau nggak mau memang kita akan terus berhadapan sama mereka gitu, bahwa makhluk Tuhan ini kan
lemah ya si kucing ini. Jadi memang tugas manusia lah untuk peduli sama mereka. Terutama juga saya memberi saran juga untuk gedung-gedung ya, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang mereka suka mengadakan pest control, coba di stop lah gitu. Karena kan juga kalian apa namanya aja udah pest ya. Sedangkan kucing bukan pest, kucing itu pet. Jadi harusnya pet control bukan pest control gitu. Jadi cobalah jangan dilakukan lagi karena itu bukan solusi. Oke, itu Lebih pesannya. lebih baik bekerja sama bisa dengan komunitas atau cat lover setempat yang mana untuk keberadaan mereka itu dirawat, diberikan makan secara terorganisir gitu. Nah, kalau orang yang datang ke kantor pengen kasih makan kucing-kucing gitu, atau yang di permukiman lah biasanya ya, apa saran dari Mbak Sinta cara yang paling tepat untuk memberikan makanan untuk kucing-kucing ini? Ya sebenarnya supaya nggak berantakan sih dibikinkan saja tempatnya di mana gitu. Jadi begitu orang mau ngasih makan sudah ada tempatnya difasilitasi supaya tidak kotor. Dan kucingnya sendiri juga mengerti kok. Mereka akan tahu bahwa tempatnya akan di situ ditaruh, mereka akan datang gitu. Jadi nggak Udah paham berceceran. ya. Iya. Udah kayak ada jejaknya ya. Kalau gitu untuk closing dialog ini saya panggil lagi mereka. Ini kamera lihat deh. Ini mereka ini seneng banget kayak main di studio. Mau siaran juga. Kamu mau jadi presenter juga emang. Tuh. Lihat dia ini banget tuh dari Lucu dulu. banget. Sini. Bella, masuk lagi ke dalam strollernya, Bella. Masuk lagi ya, yang Iya. siaran aku sama Valen aja ya. Terlalu aktif kayaknya, pengen juga siaran. Dadah Bella. Udah ahli ya sepertinya. Iya, dia ahli banget, Mbak Sinta. Mbak Sinta makasih ya karena hari ini sudah datang ke studio Metro TV. Iya, sama-sama. Dan Terima kasih kasih sudah juga, memberikan edukasi yang sama-sama. bagus juga ya Iya. untuk orang-orang yang mencintai kucing. Iya, dan semoga ini bisa jadi reminder buat kita bahwa kucing yang ada di sekitar kita harus kita sayangi ya. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia tentunya masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya untuk kita tetaplah bersama kami.